Syakuso kan? Iya. Syakuso tuh kalau di kita mungkin kayak kecamatan gitu ya, Pak? Iya, kantor camat gitu. Kantor camat. Pak camatnya siapa, Bang? Kurang tahu kemarin ya ketemu sih. Oh, sibuk kayak Pak camat tuh sibuk. Iya. Oke. Apa nih? Ya. Konnichiwa. Jiwa Wajar des. dari guys. Jadi sekarang kita lagi di taman ya. Dan untuk video kali ini mau ngobrol-ngobrol santai aja sama salah satu senpai saya atau kakak senior, yaitu Hendrik Senpai, pemagang asal Cilacap. Kita sambut Hendrik Senpai des. Oke. Biasanya nggak usah grogi gitu. Kita mau ngobrolin apa, Pak? Ya tahu. Gak tau ya. Jadi Senpai ini bentar lagi mau pulang nih. Jadi masa magangnya di Jepang 3 tahun tuh udah mau selesai. Udah selesai malah ya? Udah nggak kerja lagi sekarang? Udah 2 minggu. Nah, Udah cuti 2 minggu. jadi selama kerja masih ada cuti. Jadi mau ngabisin cuti sekaligus dihabisin berapa? 2 minggu cuti. 2 minggu. Mantap. Sekaligus prepare buat pulang. Jadi ada yang mau saya tanya nih, Pak. Perihal pertama ya perihal nanti ya. Mungkin proses kepulangannya saya pengen tahu dari Senpai seperti apa. Tapi sebelum itu gimana nih rasanya kerja di Jepang 3 tahun udah selesai? Ya gimana ya? Dibilang lega sih. Tapi ya ini kurang puas dikit gitu. Kurang puas ya? Kurang greget gitu. Apa ada yang masih belum sampai, misalnya pengen kemana gitu di sini? Kalau di sini ada. Ada ya, masih ada. Pengen kemana, Pak, yang selama di Jepang ini tapi belum pernah kesampaian? Yang belum pernah kesampaian ya pengen ke Osaka gitu. Osaka ya? Jauh sih ya? Ke Dotonbori itu. Yang ada Yang ada patung orang main apa? Iya. Basket itu ya. Iya, itu. Itu belum kesampaian sampai sekarang. Udah mau pulang nggak kesampaian beneran. Nanti mampir aja, Pak, pas pulang bisa nggak ya? Mampir dulu ke sana gitu. Transit dulu ya pesawatnya ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Sayang sekali. Mungkin nanti ada kesempatan lain kali ya. Kalau dari sisi kerjaannya sendiri gimana, Pak? Kerjanya ya gimana ya? Ya namanya kerja ya. Ya capek lah, pertamanya Pasti capek ya. Terus agak susah gitu, agak ribet itu Dibandingkan dengan di Indonesia gitu. dibanding Indonesia gitu. Terus orang-orangnya itu, faktor orangnya juga ngaruh sih. Kalau kadang enakan orangnya yang enakan gitu, tapi kalau Lagi jelek kayaknya. lagi jelek banget ya kita buat sasaran gitu. Itulah intinya. So magang jadi sasaran ya sama orang itu. Iya sih. Nggak tahu sih, rata-rata sih katanya sih. Tapi pasti jadi pengalaman ya nanti dulu kerjaan sini jadi bawa ke Indonesia. Ya ilmu lah, dapat ilmu gitu. Luar biasa, udah selesai 3 tahun. Job pengelasan ya sampai ya. Pengawasan. Nah, pulangan sendiri nih, kebetulan kita kan lagi pandemi nih sekarang, agak ribet gitu ya, pindah negara-negara gitu. Pasti ada prosedur khusus. Gimana, Pak? Prosedurnya sekarang tambah ribet ya katanya ya. Mulai dari prosesnya kan sebelum pulang kan ini apa? Kita PCR dulu kan. Iya. Terus juga sekarang bandaranya katanya udah sepi gitu. Tapi bisa kan ya? Maksudnya bisa pulang, bisa? Bisa. Bisa. Itu harus, ntar kan udah nyampe di Indonesia kan juga masih ribet lagi tuh katanya. Ribet lagi. Terus nyampe situ terus apa? Karantina gitu? Karantina ya. Yang antri dulu, terus PCR lagi di sana. Karantina lagi.
PCR-nya 2 di sini ya, di Indonesia juga ya. Di Indonesia masih 2 kali. 2 kali. Pas masuk karantinanya sama mau pulang, Pas mau pulang, dari karantinanya. Berarti 3 kali PCR. Lumayan ribet ya, tapi Mantap. meskipun ribet bisa gitu. Bisa ya. Nah, kemarin sampai setelah selesai dari kerjaan nih berarti udah nggak kerja lagi, tapi ngurusin kayak izin. Kita kan punya Zario Kado ya di sini. Iya. Itu gimana Pak Zario Kado? Berarti dimatiin aja gitu ya? Zario Kadonya iya. Kalau istilahnya ya dicabut itu. Cabut. Iyalah gitu. Istilahnya apa ya? Dinonaktifkan. Iya, dinonaktifnya gitu. Di keluarga negaraan sini gitu. Itu udah nggak berlaku lagi Ah. jadi. Ya kemarin kan pengurusan hari apa namanya? Pak? Hari Senin lah. Senin. Selasa kalau nggak salah. Iya kemarin sempat Iya. main sama. Kan dari sekitar jam 1 nyampe jam 5 sore. Lumayan ribet, lama gitu prosesnya gitu. Di Syakuso kan? Iya. Syakuso tuh kalau di kita mungkin kayak kecamatan gitu ya Pak? Iya, kantor camat gitu. Atau kecamatan. Pak Camatnya siapa Bang? Kurang tahu kemarin nggak ketemu sih. Oh sibuk kayak Pak Camat tuh sibuk. Iya. Ya nggak terasa sih sebenarnya dulu pas datang. Ya meskipun senpai saya tapi beda divisi ya, jadi jarang nggak beda kerjaan gitu. Beda bagiannya. Ya. Jadi nggak begitu paham sama ini. Cuman ya jobnya senpai ini las. Saya las. Ya kemarin ada sedikit trouble gitu kan. Nah itu gimana? Pas ini scan terakhir tuh. Oh iya, sebenarnya ada ujian ya kita. Iya. Sebagai pemagang tuh ada 2 kali ujian. 2 kali. Tahun pertama sama tahun terakhir. Itu ujiannya ada ujian praktek sama ujian tertulis. Iya. Gimana Pak itu scan? Ya tuh yang scan tahun pertama itu mah ya masih dibilang masih gampang lah, masih enteng gitu. Mulai dari prakteknya juga masih gampang gitu. Ya ini tahun terakhir nih beneran ada mondai gitu istilahnya kalau trouble. di Jepang ya, trouble. Itu prakteknya gagal. Kemarin scan kedua. Oh sampai gagal? Gagal. Oh yang prakteknya gagal tapi gagal semua. Dua orang. Lukisannya juga? Iya. Jadi itu kan di yang kedua ini kan pengetesannya kan habis barang yang sudah dilas itu diuji kekuatannya gitu. Ya kemungkinan pas sudah diuji itu patah kemungkinan pengelasan punya saya sama teman saya gitu. Ya itu masalah jadi nggak lolos. Terus kita suruh ngulangan, ditawarin tuh sama Kojoco gitu, kepala pabrik gitu. Iya. Kan beliau yang ngajuin, kita ikut tesnya kan beliau gitu, diajuin. Terus kemarin tanyain pas gagal mau ngulang lagi enggak gitu. Ya akhirnya ngulang lagi. Nah, terus biayanya bayar sendiri guys. Bukannya kemarin udah diumumin lulus ya? Itu apa? Ya itu yang kedua. Keduanya, tes yang ngulangnya itu lolos alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gitu, nggak enaknya gitu sih kalau misalnya tes pertama kita gagal, itu kan masih dibayarin perusahaan ya. Iya, Kalau yang pertama, kalau gagal kita tes ulang sendiri itu bayar sendiri. Bayar sendiri. Modal Lumayan, bayarnya lumayan guys. Udah kita kepotong sama biaya listrik, sama biaya gas, biaya air per bulan. Tambah lagi ini. Aduh maaf ya jadi curhat. Cuma sertifikat segitu doang guys, ukuran berapa? A4 lah ya. Guys, mahal guys, beneran. Tapi mungkin itu bisa jadi pertimbangan ya kalau misalnya kita pengen melamar kerjaan di Indonesia yang berbasis. Kemungkinan bisa dipakai itu. Jadi nilai plus ya. Poin lah. Masih worth it. Itu Pak. Apalagi? Ya, jadi yang pengen saya tahu itu cuman kalau dari las kan kemarin juga ada sih yang sempat saya tanya-tanya Jun Sentai itu juga ditanya cuma mungkin beda gitu sih. Kalau Sentai mungkin lasnya lebih kayak buat furniture gitu kan. Furniture ya. Jadi di perusahaan kita tuh ada kayu, ada las. Nah bagian kayunya yang bahan-bahan dari kayunya bagian saya divisi moko.
kan di kayu itu kan biasanya di meja ada yang besi-besi gitu ya Pak ya? Iya, Nah itu yang lasnya santai bagian saya gitu. kurang lebih kayak gitu. Nama perusahaannya apa ya? Bahasa Inggris itu? CCB CCB Kabushiki Kaisha desu ne. di Toda ini yang di cabang di Toda gitu. Kita punya berapa cabang katanya sih itu. Fujioka ya. Iya. Satu-satu. Nah kayak gitu. Nah jadi buat teman-teman yang pengen tahu nih corona gimana, bisa pulang atau enggak gitu dari Jepang ke Indonesia, ternyata bisa ya. Bisa. Cuman ya itu ada prosedur yang harus diikutin. Salah satunya tadi PCR. PCR di sini sekali bandara ya? Enggak, bukan di PCR-nya bandara? di rumah sakit itu, Oh. di daerah masing-masing itu. Oh nanti mungkin dapat surat kayak gini. Amin 2 hari itu. Katanya kan tuh hasilnya kan 12 jam itu keluar. Amin 2 hari itu udah harus PCR dulu sebelum pulangnya gitu. PCR terus nanti bisa dicek dilihatin ke pihak bandara supaya bisa berangkat. Setelah berangkat sampai Iya. bandaranya mana Pak? Bandaranya Haneda. Haneda ya. Transit dulu? Enggak Ya langsung. Oh. Berarti langsung pesawat yang besar itu. Iya, siap. PCR, bandara berangkat, terus nyampe Indonesia, PCR dulu berarti. PCR dulu baru Terus masuk karantina. karantinanya. Iya. Terus PCR. PCR lagi yang kan kita karantina, kita juga nggak tahu sih berapa harinya gitu. Ada yang cuma 5 hari, ada yang 8 hari. Itu tergantung dari pihak apa yang di karantina gitu. Misal kita udah oke gitu, disuruh PCR yang terakhir, Kalau PCR-nya oke, patokannya PCR-nya oke, berarti boleh Iya. keluar gitu ya. itu langsung. Patokan waktu berapa lama karantinanya nggak ditentuin. Enggak, Oke. beda-beda gitu. Tapi kemarin udah vaksin juga kan di sini ya? Vaksin udah, alhamdulillah. Jadi udah ya istilahnya bisa lebih leluasa lah ya. Oh iya, kebetulan kemarin juga saya vaksin yang pertama kali. Senpe kalau Senpe udah Udah 2 Dua kali. kali. Udah. iya gitu. Kalau di sini enak ya, maksudnya bagus lah, ada gilirannya gitu ya. Kalau di Indonesia kan kita harus daftar sendiri kalau nggak salah. Indonesia kan dulu kan pertama itu yang katanya yang Sinovac itu kan, itu katanya sih dulu kan ada yang tiap daerah tiap di kantor desa gitu diadain, cuma kan dulu Nggak kan merata warga ini Oh masih takut. masih takut Oh, gitu. iya. Terus tahu sini terus diadain itu lah yang lewat website itu Iya. daftar sendiri gitu. Akhirnya ya sekarang udah mulai berangsur. Kalau di sini sih ada prioritasnya kalau di sini. Jadi diutamain dulu yang lansia. Betul lansia selesai, masuk lansia sama tenaga medis ya pertama tuh. Tenaga medis dulu kalau katanya kalau nggak Ya salah. duluan tenaga medis, terus lansia, terus ya, pokoknya ada gilirannya lah. Terus setiap Iya, daerah tuh iya. beda-beda. Makanya sampai udah 2 kali padahal, tapi saya masih sekali karena kita rumahnya juga beda. Tapi ya terorganisir dengan baik lah ya di sini. Ya, Syukur. udah ada sistemnya gitu. Apa jenisnya Pak kemarin? Jenisnya Pfizer. Pfizer ya, Pfizer. Pfizer. Orang-orang sini nyebutnya Pfizer tapi Nah, PFIZER. Nah itu jenis-jenis vaksin yang kita ambil kemarin. Katanya orang Jepang rata-rata gitu sih. Di sini. Ya oke sih, Pak. Mungkin dari saya segitu aja pertanyaannya. Udah beli oleh-oleh belum? udah oleh Apa nih? ya macam-macam ya, coklat ya, Cepat. apa ya snack Jepang gitu. Wasabi tuh belum beli. Nah, wasabi Masih beli. ntar mau beli. Saya Oh, dok. suka. Saya doain semoga sampai tujuan dengan selamat. Amin. Terus bisa ya di rumahnya juga bisa berkembang lagi. Amin. Bisa sukses. Ada rencana mau balik lagi sini nggak Pak? Belum kepikiran. Pikiran ya. Belum. Yang penting sekarang lepas kangen dulu sama keluarga. Ya, saya doain ya. Intinya pulang dulu gitu. Makasih nih udah nyempatin waktunya. Siap. Mohon maaf tadinya kita tuh pengennya ke Akiba gitu ya, cuman ternyata Senpai itu udah nggak boleh ke tempat Udah nggak rame. boleh. Ininya Jadi ya, sekarang kita di taman. Itu lumayan sih enak sih ngobrol-ngobrol. Jadi dapat apa toh? saya cukupkan aja video kali ini. Dari Senpai ada tambahan nggak Pak? Oh buat teman-teman yang pengen kerja di Jepang nih,
boleh kasih apa istilahnya wejangan atau apa gitu ya. Buat yang mau ke Jepang ya apa ya, intinya ya apa, nyari pengalaman dulu di Indonesia setahun apa 2 tahun gitu. Kalau di kalian bidang yang diinginkan ini. nggak harus sih, Oh, nggak intinya harus. kalian harus belajar hidup dulu gitu di luar gitu, istilahnya merantau gitu, biar kalian nggak soalnya kaget. kan di sini kan udah keluar dari negara gitu kan, udah beda negara gitu, kalau ada apa-apa pulangnya kan ribet. Jauh lagi. Kalau di Indonesia kan kalian ada apa-apa kan masih bisa pulang ke rumah gitu, kalau udah kesini udah nggak bisa gitu, istilahnya gitu, lu matapin hidup di luar gitu istilahnya, baru berangkat. siap gitu kalau udah itu sih ya, bahasa Jepangnya gitu, Bahasa Jepang ya ditingkatin kayak gitu. ya. Kata kita di sini sekali lagi bahasa Inggris tuh nggak kepake iya, sama sekali. ini sedikit ya Ya boleh. cerita nih, ada boleh. teman nanya nih, teman gua cewek kan nanya, jadi kalau ke Jepang kalau apa yang kerjanya apa jadi asisten rumah tangga ada enggak yang ART gitu. yang berangkatnya nggak lama gitu, sebulan apa 2 bulan langsung berangkat itu, langsung gue tanyain sama dia, ini teman sendiri nih beneran, langsung gue tanyain kan, itu ntar kamu lu gitu di sana ngobrolnya pakai bahasa apa? Minta sebulan 2 bulan langsung berangkat itu gitu. Bingung. Iya, gue tanya gitu. Jauhnya bingung. Sedangkan PRT kan harus ini, harus ngobrol terus Iya, gitu kan, harus komunikasi. orang jadi apa asisten rumah tangga gitu Kita harus kan, tahu apa yang iya. harus dikerjain. Kita harus ngapain gitu, harus tahu. Emangnya sebulan 2 bulan kamu bisa gitu belajar bahasanya gitu, jalan-jalan gitu. Masa iya orang sini ngomong apa kan nggak Nah gitu. makanya gue ini beneran bayar berapa lah, 50 apa berapa, yang penting bisa berangkat cepet gitu. Gue tanyain gitu, dia langsung langsung bingung, oh iya ya gitu. Lu apa nanya tapi nggak mikir dulu gitu. Iya, Cuman boleh. dikira iya kayak masih di Indonesia gitu, Jakarta mungkin masih pakai bahasa Indonesia gitu kan, di sini udah beda bahasa. Kita Bisa. juga dulu lamanya persiapan bahasa sih, Iya. bukan persiapan apa. Kita belajar benar-benar bahasa gimana caranya minimal sampai kaiwa dasar atau percakapan dasar kita ngerti. Ya itu penting, paling penting bahasa. Soalnya kita kalau nggak bisa bahasa kita nggak bisa kerja gitu ya. Iya cuma Ya, oke, sip. Bagus tuh. itu pesan dari saya ini. Buat temen-temen yang pengen ke Jepang Ah. ya gitu lah. Ya udah kita akhiri aja video kali ini. Terima kasih Sunrise sekali lagi. Sampai ketemu di Sama. video selanjutnya. Buat yang udah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Mite kurete arigatou gozaimasu. Jadi, Joake main Ichigan baru. Nggak tahu nih gimana. Tahu ya. Main Ichigan.